Berikutnya kami akan sajikan kabar ini mengenai seorang perempuan. Inisialnya LY, usianya 26 tahun. Di Bogor, Jawa Barat ditangkap oleh Satreskrim Polres Bogor. Lantaran melakukan penipuan berkedok koperasi yang menipu 300 orang. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang diderita mencapai 5,7 miliar rupiah. Nah, ini yang Anda saksikan adalah sosok LY, warga desa Gunung Bundar, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditangkap oleh Satreskrim Polres Bogor lantaran telah melakukan serangkaian penipuan berkedok koperasi. Korbannya bahkan sampai 300 orang. Kepada petugas, YL mengaku telah berhasil meraup dana sebesar 5,7 miliar dari 300 orang yang ia perdaya itu. Mereka berinvestasi per orangnya antara 20 juta hingga 100 juta rupiah. Tersangka ini mengiming-iming keuntungan 15-30% per 3 bulan dari investasi yang ditanam. Tersangka yang telah beroperasi sejak tahun 2018 di kawasan Kabupaten Bogor. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Perbankan dan KUHP pasal 378 dan 372 tentang penipuan dan penggelapan uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, bagaimana caranya pelaku ini kemudian bisa menjaring ataupun juga menggayat korban begitu banyak sampai jumlahnya 300 dan apa yang dijanjikan, apa yang ditawarkan kepada para korban ini? Kita akan langsung saja mendengarkan keterangan dari Ibda Dwi Putra, Patisya Wibisono selaku Unit 1 Resum. Selamat malam, Pak Dwi Putra. Selamat malam. Baik, Pak Dwi Putra mungkin bisa dijelaskan kepada kami yang dilakukan oleh pelaku ini bagaimana? Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan korban, kemudian apa yang dijanjikan? Apa yang kemudian yang membuat korban ini tertarik untuk bisa menanamkan uangnya atau memberikan uangnya kepada pelaku? Baik, jadi ini bermula dengan adanya arisan yang diselenggarai oleh tersangka dengan inisial LY. Tersangka LY mengadakan arisan di Desa Bundar, Kecamatan Pamijahan, mengadakan arisan yang awalnya kecil-kecilan, mengundang warga sekitar. Korbannya ini warga sekitar, kemudian menjanjikan di setiap arisan itu, intinya di setiap arisan ini berjalan lancar sehingga warga di Kecamatan Pamijahan ini tertarik untuk mengikuti arisan. Hingga tahun 2020 ini makin banyak yang mengikuti kegiatan arisan ini sehingga pada suatu ketika tersangka LY ini dia tidak bisa memberikan keuntungan pada setiap warga yang memenangi arisan. Akhirnya tersangka LY ini dia berinisiatif untuk membuat investasi, mengajak warga untuk berinvestasi. Yang mana sebenarnya tujuan dari investasi ini adalah untuk menutup keuntungan dari arisan tadi yang tidak bisa dia penuhi karena membludaknya warga yang berpartisipasi di sana. Nah, jadinya diadakanlah investasi ini, mengundang warga sekitar, menjanjikan bahwa jika ikut investasi ini, warga yang berpartisipasi ini akan mendapatkan keuntungan 15 hingga 20% dalam kurun waktu 2-3 bulan. Nah, akhirnya warga pun tertarik, akhirnya mereka berinvest di sana, tetapi pada waktu yang ditentukan, waktu yang dijanjikan, keuntungan ini tidak diterima oleh warga, oleh para nasabahnya. Bahkan modalnya pun tidak dikembalikan gitu, sehingga lambat laun warga ini merasa tertipu dan mereka ramai-ramai melaporkan kejadian ini ke Polres Bogor. Dilaporkan pada tanggal 16 Desember 2021. Baik Pak Dwi, artinya di sini ada 2 tindak pidana yang berbeda ya Pak Dwi ya. Yang pertama adalah mengambil ataupun memakan uang arisan tersebut. Yang kedua adalah melakukan penipuan terhadap investasi tersebut. 300 orang ini adalah jumlah korban yang arisan atau jumlah korban yang investasi Pak, atau dua-duanya? Jadi untuk 300 orang ini ada yang ikut
arisan, ada juga yang ikut investasi, ada yang ikut keduanya. Oh, baik. Bagaimana Iya, caranya jadi kemudian Elie ini mendapatkan mereka atau berkenalan dengan mereka? Apakah memang Elie mendekati satu persatu, mengajak mereka satu persatu, atau mungkin sistem rekrutnya ini seperti MLM gitu, yang sudah ikut arisan kemudian mengajak temannya dan sebagainya? ya, jadi untuk warga sehingga ikut program arisan dan investasi ini mulut ke mulut Bu. Jadi awalnya karena arisan itu mulai tersebarlah kalau LY ini menyelenggarakan arisan lancar, kemudian warga pada tertarik, terus karena LY ini merasa dia sudah dipercaya, dia membuatlah investasi. Investasi ini pun dari mulut ke mulut Bu. Jadi Baik. warga siap. Pak Dwi, kalau yang arisan ini per orang berapa yang dikeluarkan waktu arisan, Pak? Yang kasus arisan ini? Kasus arisan bermula awalnya itu 2 sampai 5 juta. Jadi per orang memang 25 arisannya juta. 2 sampai 5 juta, begitu. Sedangkan 25 juta. ya, Iya, 25 sedangkan juta. kalau yang investasi antara 20 juta sampai 100 juta yang dikeluarkan oleh para korban. 100 juta. Baik, apa yang membuat Betul, mereka betul, Bu. percaya sampai mereka rela mengeluarkan uang puluhan juta bahkan ratusan juta, Pak? Karena LY tersangka dengan inisial LY ini mengadakan investasi ini dengan berlandaskan koperasi Jalin Ummah, yang mana ternyata setelah kita cross check ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, koperasi Jalin Ummah ini tidak terdaftar dan tidak mempunyai legalitas gitu. Jadi di Baik. sini hal itu yang menjadi unsur penipuannya. Ya, terakhir Pak Dwi. Ya, kenapa orang kenapa Pak? Silakan dilanjutkan. Maksudnya orang dia ingin terbujuk rayunya, maksudnya dia terbujuk rayu untuk ikut investasi ini karena ya mereka kan menganggap koperasi Jalin Ummah ini ya memang berdasar hukum gitu, berbadan hukum, padahal kenyataannya tidak. Baik, terakhir Pak Dwi, itu kan keuntungan artinya didapatkan oleh LY berlaku sampai 5,7 M kalau saya dapatkan angkanya sementara. Digunakan untuk apa oleh LY ini? LY sendiri mengaku ada dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Di samping itu, kenapa kita masukkan unsur penggelapan? Karena dana yang semula itu tujuannya itu untuk investasi, ternyata dana ini digunakan untuk menutup keuntungan di arisan yang tidak bisa dia penuhi gitu. Jadi dia mengadakan investasi untuk menutup keuntungan di arisan. Intinya gali lubang tutup lubang. Baik, Pak Dwi Putra, terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga menjelaskan bagaimana duduk permasalahan ini kepada kami. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali.